Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali seluruh jemaat Koros 2 Palu dalam ibadah online hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini tentu kita sudah menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah dan akan menerima berkat Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu kami menyambut Bapak Ibu Saudara walaupun kita beribadah online dan Bapak Ibu ada di rumah atau di mana saja, kami percaya bahwa kita semua diberkati oleh Allah. Hari ini yang akan memimpin ibadah kita Ibu Meridian Lomba SPD MPD, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Letnan Daniel Pake, Sarjana Teknik. Dan kita percaya hari ini kita bersama-sama menikmati berkat Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dalam proses pemulihan atau saudara yang sedang mengalami sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, Allah akan menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan secara rohani dalam ibadah kita pagi ini. Ibadah kami silakan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyambut jemaat sekalian yang ada di rumah dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Kita bersyukur karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk ada di rumah kita masing-masing, membuka rumah kita menjadi rumah Tuhan. Dan saat ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Bagian firman Tuhan ini dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem, di mana Yosua mengajak kembali umat-umat Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini biarlah bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan ini menjadi komitmen kita bersama untuk kita memulai ibadah kita, bahwa kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, saya mengajak kita semua, mari kita berdiri. Kita akan membaca bersama bagian firman Tuhan ini sebagai tanda pengakuan kita, kesiapan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya yakin saat ini inilah pengakuan kita bersama. Kita bersama seisi rumah kita, kita sekeluarga, kita siap beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Pujian berkat kemurahan-Mu akan mengantar kita sekalian untuk kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya siap Tuhan memberkati kita semua pada saat ini.
mengisi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Doa pembukaan dan doa syukur akan disampaikan Letnan Daniel Pake. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 ini, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Allah kiranya hadir dalam setiap ibadah kami saat ini. Suci kuduskan Tuhan hidup kami, sehingga benar ibadah kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya jadi seturut dari kehendak Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kalau kita mengingat rahmat Tuhan, betapa luar biasa. Saya yakin setiap kita sudah menikmati, sudah merasakan rahmat Tuhan-Ku. Sehingga kita akan berkata, kita tidak akan mundur lagi. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Pujian atau kor yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhan-Ku. Kita bertepuk tangan dengan sukacita kita di dalam rumah dengan keluarga, anak, istri, suami. Mari kita menggunakan tangan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bila ku ingat rahmat Tuhan-Ku, ku tak akan mundur lagi. Ku ingat rahmat Tuhan-Ku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur. Bila ku ingat rahmat Tuhan, bila ku ingat rahmat Tuhan-Ku, ku tak akan mundur lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhan-Ku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Kita yang ada pada pagi hari ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita dimenangkan sehingga kita boleh ada
mempersiapkan diri kita untuk beribadah di tempat kita masing-masing, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Kita nyanyikan kor pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saat ini kembali kita memuji Tuhan. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 192. Sudah ku dengar suaramu Tuhan menyatakan cintamu. Kita rindu untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita dekat kepada salibnya. Saya yakin dan percaya ini adalah kerinduan kita bersama. Di waktu-waktu ini kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan yang akan kita peroleh. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sudah ku dengar suaramu Tuhan, menyatakan cintamu. Dengan percaya sekarang ku ingin lebih dekat padamu. Lebih dekat Tuhanku yang mati di Golgota. Lebih dekat salibmu. Itu yang aku minta. Berikanlah kuasa dan anugerah untuk kerja bagimu. Jadikan Tuhan hatiku suci, hidup berserah selalu. Lebih dekat Tuhanku yang mati di Golgota. Lebih dekat salibmu. Itu yang aku minta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, pujian yang mengatakan firman-Mu berkata kau besertaku. Kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama untuk mempersiapkan hati pemikiran kita, mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita setiap hari. Dalam hari-hari yang akan kita jalani, kekuatan dari firman itulah yang menjadi bagian
bagi kita masing-masing. Kita mengangkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita untuk mengantar dalam renungan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan. Katakan, firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman. Allah berkati hidup kami. Suci kuduskan hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, dalam keterbatasan hamba-Mu, kiranya berkat Allah, pertolongan Allah terjadi pada hamba-Mu pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahaminya dengan benar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bagian firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul perikopnya mengatakan Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran.
Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini judul perenungan kita bersama, yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, peran penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Peran penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini hampir semua kita hidup dalam penderitaan. Akhir-akhir ini kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, karena banyaknya korban meninggal karena virus corona ini. Pertanyaannya untuk kita semua, siapakah di antara manusia yang menyambut penderitaan, sakit penyakit dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka? Seperti kekhawatiran, sakit penyakit yang terkadang datang secara tiba-tiba dengan tidak memandang latar belakang kehidupan siapapun saudara dan saya. Kalau waktunya dia datang, waktunya kita mengalami, pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa saja melakukan segala usaha untuk melindungi, mempertahankan diri kita dari setiap serangan penderitaan. Namun yang pasti, suka tidak suka, mau tidak mau, penderitaan itu akan datang melaksanakan apa yang dikehendakinya dalam tubuh kita ini. Karena penderitaan tidak mengenal istilah, tidak ada lowongan, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Ini daerah terlarang. Dia tidak memandang hal-hal itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terpenting bagi kita sebagai umat-umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tidak perlu kita bertanya, mengapa saya harus menderita? Dan bagaimana yang terpenting bagi kita, bagaimana kita, sikap hati kita, sikap hidup kita menghadapi penderitaan itu. Pada umumnya, manusia menganggap penderitaan itu sebagai hal yang negatif, merusak, merampas kebahagiaan kehidupan ini. Sikap dan pemikiran kita akan menentukan sikap hati kita dalam menghadapi setiap penderitaan yang ada dan akan kita alami. Terkadang melalui penderitaan justru akan menolong kita. Filipi 1 ayat 9 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan juga bisa menjadi berkat bagi umat Tuhan. Alkitab tidak hanya memandang penderitaan dari segi negatifnya, tetapi dia juga mengajarkan kepada kita untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami dari segi positifnya. Dengan kata lain, tidak selamanya
penderitaan itu merusak, merugikan, dan merampas kebahagiaan kita sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan secara lebih jauh tentang peran penderitaan dengan istilah lainnya, duri dalam kehidupan orang percaya. Dalam penderitaan, kuasa dan kasih karunia Allah tetap akan dinyatakan. Inilah yang menjadi berkat dalam hidup kita. Karena kasih karunia Allah tidak akan terbatas bagi kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Dari 2 Korintus 12 ayat 1-10 ini. Ada dua pesan, ada dua poin peran penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, mencegah kesombongan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kecenderungan hidup manusia, siapapun kita, memiliki sifat kesombongan. Kesombongan adalah menghargai diri secara berlebihan. Bisa juga diartikan angkuh, arogan. Kesombongan adalah perasaan bahwa kita mampu mencapai sesuatu tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kesombongan adalah memandang remeh berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Paulus menyadari bahwa sikap sombong adalah sikap yang sangat merusak, membahayakan setiap umat-umat Tuhan. Dalam Alkitab dicatat, karena kesombonganlah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Untuk mencegah kesombongan dalam diri Rasul Paulus, Allah mengizinkan utusan iblis untuk mengocoh, menguncang Paulus dengan istilah duri di dalam dagingku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebutan duri, saya mengaitkan kata duri yang disebutkan Rasul Paulus dengan penderitaan dan sakit yang dialami Rasul Paulus dengan luar biasa pada saat dia melakukan pelayanannya. Jawaban Allah atas penderitaan Rasul Paulus ialah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kiranya ini juga menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan setiap beban yang kita alami, dengan setiap sakit penyakit yang kita alami, kita dapat berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya tanpa kesembuhan pun Rasul Paulus sudah memiliki anugerah yang cukup bagi hidupnya. Fakta bahwa kuasa Allah ditunjukkan dalam kelemahan untuk memberikan kita keberanian dan pengharapan di dalam Kristus. Itulah salah satu tujuan kasih karunia diberikan kepada kita, supaya kita terus memberanikan diri dalam permasalahan apapun, dalam sakit penyakit yang menakutkan, yang membahayakan hidup kita. Kita dapat berkata bahwa Allah terus memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, melalui penderitaan, sakit penyakit, tantangan hidup, Allah dapat membentuk saudara dan saya lewat watak kita, karakter kita, kepribadian kita, supaya kita jangan menyombongkan diri di dalam dunia ini. Sebagai hamba Tuhan, saya terbatas untuk mengetahui watak dan pribadi saudara. Namun ingatlah bahwa Yesus Kristus sering memakai penderitaan untuk menguncang dan menghancurkan kekerasan hati kita, kesombongan kita, ketinggian hati kita, supaya pada akhirnya kita hanya berserah kepada Yesus Kristus, bertobat dan bersandar terus pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Allah menggunakan penderitaan untuk tujuan yang benar, untuk semua orang-orang percaya. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua, Allah mempergunakan penderitaan untuk tujuan yang benar, untuk semua yang percaya kepada Kristus. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari kendali Allah. Bagian kedua, peran penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Ayat 10 mengatakan di situ, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menguatkan iman. Kita semua tentunya yang sudah beribadah pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini tidaklah cukup jika kita hanya memiliki iman, tetapi lebih daripada itu, yaitu iman yang kuat, kokoh, dan dapat bertahan dalam segala keadaan dunia ini, keadaan hidup ini. Penderitaan itu memang tidak enak. Penderitaan itu tidak membuat kita nyaman. Tetapi jika kita merindukan iman yang kuat, bersiaplah menerimanya. Karena melalui penderitaan, saudara dan saya dapat memiliki iman yang kuat seperti Rasul Paulus ini. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, jangan kita beriman setengah-setengah saja. Tetapi mari kita setia dengan iman kita kepada Kristus. Dan iman kita haruslah siap diuji setiap saat. Seorang siswa atau mahasiswa jangan mengharapkan kenaikan kelas atau tingkat kalau dia tidak siap masuk dalam ujian. Seorang petani tidak akan berhasil jikalau dalam hidupnya memiliki sifat bermalas-malasan. Dalam setiap situasi dan kondisi, umat Tuhan membutuhkan iman yang siap dipakai dalam artian iman yang praktis. Ialah iman yang mudah dijalankan dan diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, mari kita wujudkan. Dengan apa? Dengan tindakan kita mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang lain, menolong orang lain, berbagi dengan orang lain. Itu adalah wujud iman kita. Mari juga kita beriman, memiliki iman yang efektif, artinya dapat membawa hasil dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Dengan apa? Teladan hidup kita. Ini adalah tuntutan bagi kita. Waktu kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan menuntut kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Iman yang kuat, kokoh, siap pakai adalah iman yang keluar dari dapur api penggodokan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, jika jemaat Tuhan merindukan iman seperti iman Rasul Paulus, bersiaplah untuk dibakar, ditempa, digodok, diproses dengan cara Allah, bukan cara kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apalah artinya sebatang paku kalau tidak rela merasakan palu? Apalah artinya hidup kita jika kita tidak rela merasakan penderitaan? Penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Untuk itu, jadikanlah iman kepada Kristus menjadi sikap khas kita, ciri khas kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebagai kesimpulan dari perenungan ini, mungkin di antara saudara sudah berkali-kali berdoa, tetapi nyatanya tidak ada kemajuan
dan perubahan dalam hidup saudara. Apakah itu berarti Allah tidak mendengar doa saudara? Saya mengatakan lewat mimbar ini, Allah tetap mendengarkan doa kita. Dan Allah menjawab kita dengan mengatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kita. Kristus mendengar, Kristus menjawab, tetapi dalam bentuk lain. Dan ia mengatakan kepada kita semua pagi hari ini, Allah mau mencegah kita dari kesombongan. Dan Allah juga mau menyatakan kesempurnaannya melalui kesetiaan kita beriman kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, saya undang pemain musik dan singer. Kita akan menyanyikan pujian yang sudah kita nyanyikan di awal tadi. Berkat kemurahan-Mu, kita hidup semua karena kasih Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini, ingat, kasih Tuhan tetap ada untuk kita semua. Kita pujikan pujian ini. Setelah itu kita berdoa. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang mau berdoa, silakan berdoa. Berlutut, berdiri dengan cara jemaat-jemaat Tuhan berdoa. Saya persilakan melalui pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, apapun keberadaan kita saat ini, kita hidup di tengah-tengah ketakutan. Tetapi pesan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah Tuhan selalu tersedia untuk kita. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan sudah banyak keluarga kita yang meninggalkan kita. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, Allah tidak pernah salah merancang kehidupan kita. Baik dari kelahiran kita sampai kita meninggal pun, Allah tidak pernah salah merancangnya dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini atas otoritas Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, minta berkat kepada Tuhan saat ini. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Setelah itu kita berdoa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan kepada kami. Dalam penderitaan sekalipun, kuasa karunia Allah selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dalam keterbatasan hamba-Mu. Kiranya Allah sendiri menyempurnakan firman-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memperoleh kekuatan melalui firman Tuhan. Biarlah dalam hari-hari yang kita jalani, kita hidup untuk menghidupi firman tersebut. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, mari kita memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kor Bala Keselamatan nomor 166 akan mengiringi kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan 2 kali berturut-turut untuk pujian ini. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan memberkati persembahan yang telah diberikan, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dalam usaha pekerjaan dan dalam rumah tangga kita masing-masing. Saat ini kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah ditambahkan usianya mulai dari 9 Agustus, 10 Agustus hingga tanggal 15 Agustus. 10 Agustus anak Triska Panggalo, Gracia Eksantinowo, Bapak Christopher Sarayar, Mordekai, Bapak Mayor Sakyus Salogi. Tanggal 11 Agustus, Bapak Sumardi Pegia, Kuswara Arenjanggi, Auberta Fayola Yuvista, Ingriani Stelsia, dan Andrensi Vera. Tanggal 12 Agustus, Jonathan Agustinus Rume, Yandri Ambalinggi. Tanggal 13 Agustus, Akfrix Rio Renaldi, Delon Tantu. 14 Agustus, Nyonya Alvina Alfrianti Sangom, Nyonya Yulin Tolei. Tanggal 15 Agustus, Budi Kristiawan, Riselda, Dewi Mangyua, Francisca A. Jojowuri, Putri Angelina Torile,
dan Nyonya Rati Kusuma Wardani. Opsir Korops dan Opsir setempat serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang saya sudah sebutkan namanya, dan doa kita Bapak Ibu dan tetap sehat, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani di usia yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan. Saat ini kita juga akan mendukung dalam doa bagi jemaat Korps 2 Palu yang dalam keadaan sakit, yang terpapar COVID-19, dan ada juga jemaat yang dalam proses penyembuhan dari pemulihan sakit COVID-19. Yang pertama bagi jemaat yang masih dalam keadaan sakit, Ibu Isma Pegia, anak Aura, Mama Kevin Sango, Bapak Roim Paelo, Bapak Rusdianto, dan Ibu Tirsa Esa. Dan bagi jemaat Korps 2 Palu yang dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari sakit COVID-19, Bapak Nahon Sango, Bapak Fendi Sango, Bapak Erik Pengei, Saudara Arkilaus Mangela, Mayor Nyonya Yeni Sango, Ibu Elvi Sukaisi, Ibu Indri, Ibu Rita Nao, Saudari Vida Maigo, Saudara Friksen Maigo, dan Saudari Mira Dongko. Kita juga tetap berdoa bagi jemaat yang saat ini masih dalam sakit yang mereka alami. Yang pertama Bapak Efesus TK, yang kedua Ibu Eka Tantu, yang ketiga Saudari Indri Yolungata, dan yang keempat Ibu Yohana Tantu. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan ini, kita percaya kuasa Tuhan akan nyata dengan kesembuhan yang mereka alami dalam sakit COVID maupun dalam pemulihan dan dalam sakit yang begitu lama yang sudah mereka alami. Saat ini kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan kita juga akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan doa syafaat ini kembali akan disampaikan oleh Letnan Daniel Pake. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghampiri kekudusan, menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Sebelumnya kami berdoa kiranya Allah menyuci kuduskan hidup kami, sehingga setiap doa-doa kami yang sudah kami bacakan pagi hari ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan. Allah kiranya memberkati mereka, siapapun mereka Tuhan. Kiranya berkat ketambahan usia terus Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Masa depan, pekerjaan, pertumbuhan mereka, kiranya Allah terus menyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang diakibatkan COVID ini. Siapapun mereka Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada saat kami berdoa, kuasa Tuhan kiranya tercurah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terpapar oleh karena COVID. Siapapun mereka Tuhan, usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan, kiranya Allah memberkati. Allah yang menciptakan tubuh kami, kiranya Allah juga yang menyembuhkan mereka. Yang dalam masa pemulihan kiranya terus Allah memberkati mereka, beri sehat kuat kepada mereka. Perlindungan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga melalui kesembuhan yang mereka dapatkan, berkat sukacita menjadi bagian hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, hamba mau minta Tuhan, kiranya kuasa,
kesembuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Allah kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Dengan setiap usaha-usaha yang mereka lakukan untuk menolong umat manusia yang ada di dalam negara kami ini. Kiranya terus Tuhan memberkati mereka. Upaya-upaya mereka lakukan untuk kesembuhan setiap umat Tuhan, setiap manusia yang ada di bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Jikalau ada Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami sebagai umat-umat Tuhan, kiranya Allah mengampuni kami. Bebaskan kami Tuhan dari sakit penyakit ini. Bebaskan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan berlama-lama larut dalam penderitaan karena COVID. Hamba memohon juga Tuhan, dalam keterbatasan kami beraktivitas, kiranya berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di Korops 2 Palu ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan sepanjang minggu berjalan ini. Allah kiranya memberkati mereka dengan segala usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kiranya Allah memberi berkat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan pada saat ini. Allahnya kira memberkati persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang sudah memberi diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Opsir Korops di tempat ini. Kiranya Allah terus memberi perlindungan kepada mereka. Sehat kuat menjadi bagian hidup mereka. Hamba-hamba Tuhan yang sakit dimanapun mereka dirawat, kiranya berkat kesembuhan juga menjadi bagian hidup mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Pujian kita, persembahan kita sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup keluarga kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan menjalani hari-hari kita ke depan. Seminggu kita akan menjalani dengan Tuhan. Sehingga biar keindahan Yesus yang nyata dalam hidup kita sebagai hamba-Nya. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, kita memuliakan Dia. Biarlah itu yang akan kita lakukan dalam hari-hari yang kita jalani ke depan. Bahwa hanya karakter Kristus, kehinaan Yesus yang akan nyata dalam hidup kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini. Dan Letnan Daniel Pake akan menyampaikan doa berkat menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dalam
kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan. Dan dalam ibadah ini juga Tuhan, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan Engkau dapati, Allah kiranya mengampuni kami. Sempurnakan Tuhan ibadah itu dalam hidup kami masing-masing. Jemaat-jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salut. Haleluya.